semuanya, kenalin, nama anak ini adalah Rafa. Rafa terkenal sebagai seorang yang pintar dan baik di kelasnya, sehingga banyak dari teman-temannya menganggap dia adalah seorang bintang kelas. Nah, karena hal tersebut, wali kelas Rafa pun memilih ia menjadi seorang bendahara yang bertugas mengurusi keuangan kelas. Dan Rafa pun setuju dengan menerima tugas tersebut. Semenjak saat itu, Rafa pun mulai meminta sejumlah uang untuk dijadikan kas yang membiayai peralatan kelas. Namun, timbul niatan buruk dari Rafa untuk mengambil sebagian uang kas tersebut untuk menambah uang jajannya. Semenjak saat itu, ia pun mulai menaikkan uang kas kepada teman-temannya dengan berbagai alasan, mulai dari untuk membiayai peralatan kelas dan lain sebagainya, meskipun hal tersebut sebenarnya tidak benar. Namun tidak ada satupun yang curiga, karena banyak dari mereka yang menganggap Rafa adalah anak berprestasi sehingga tidak mungkin ia bisa melakukan hal buruk seperti itu. Semenjak saat itu, Rafa berhasil mendapatkan uang yang sangat banyak dari hasil ia menipu teman-temannya, dan uang tersebut pun ia gunakan untuk peringatan pribadinya, dari membeli makanan yang enak, HP baru yang bermerek, atau sampai memberi baju dari toko yang mahal untuk keperluan ia bergaya sehari-hari. Rafa sepertinya tahu jika tindakannya tersebut salah, tapi ia berdalih jika uang yang ia ambil tersebut sedikit dan tidak akan terlalu merugikan teman-temannya, meskipun tetap saja alasan tersebut tetaplah salah. Ia pun tetap meneruskan tindakan liciknya tersebut dengan memanfaatkan kepercayaan dari teman-temannya. Tak terasa, Rafa pun tumbuh menjadi seorang dewasa yang kini telah bekerja dan memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan. Namun mirisnya, tindakan liciknya tersebut masih ia lakukan dan semakin menjadi-jadi. Bahkan ia kini tidak segan-segan memanfaatkan dan mengancam orang lain untuk mendapatkan keserakahannya tersebut. Alhasil, para karyawan bawahan dia yang harus mengerjakan pekerjaan kotornya. Di saat mereka bersusah payah dan mengeluarkan tenaga untuk bekerja, Rafa hanya tinggal menikmati tanpa bersusah payah. Uang, rumah, mobil, dan lain-lain berhasil ia dapatkan. Namun kali ini, perusahaan tidak bodoh dan langsung mengetahui apa yang dilakukan Rafa. Mereka pun langsung mengambil tindakan tegas dengan membawa masalah tersebut ke jalur hukum untuk membuat Rafa benar-benar bertanggung jawab akan tindakannya tersebut. Maka, dalam sejenak, semua pencapaian yang ia punya selama ini hilang begitu saja dan tergantikan dengan cacian dan makian dari orang di sekitarnya yang selama ini merasa dimanfaatkan oleh Rafa. Akibatnya, Rafa pun harus menanggung hukuman penjara sebagai konsekuensi perbuatannya selama ini. Dari kasus tersebut kita bisa mengambil kesimpulan jika perbuatan korupsi terjadi karena terbiasa. Contohnya seperti Rafa yang terbiasa sejak kecil melakukan pelanggaran-pelanggaran dianggap sepele yang secara tidak langsung membentuk perilakunya, suka mendapatkan uang dengan cara yang instan. Dan perilaku tersebut pun tumbuh menjadi karakter yang terus dibawa sampai dewasa yang membuat ia berani melakukan tindakan korupsi yang lebih besar. Lantas, mengapa hal tersebut dapat terus terjadi? Kebanyakan dari orang tua ataupun guru menganggap pelanggaran tersebut adalah hal sepele sehingga tidak pernah ada tindakan tegas untuk membuat mereka jera. Karena tidak ada rasa jera, mereka pun memilih untuk melanjutkan hal tersebut walaupun itu salah. Misalnya saja ketika seorang guru menemukan murid yang mencontek, mereka cenderung hanya akan marah dan memberi peringatan tanpa berani melakukan tindakan yang tegas, dan hal itulah yang salah karena tidak membuat mereka akhirnya jera. Tetapi di depan, banyak guru-guru yang sering berbicara tentang buruk yang mencontek, namun masih banyak dari mereka yang tidak berani melakukan tindakan tegas. Lantas bagaimana solusi yang tepat untuk menangani masalah ini? Pertama, pentingnya edukasi lewat orang tua di mana mereka harus dapat membentuk perilaku yang jujur terhadap sang anak dengan bertindak tegas. Kedua, pentingnya dari lembaga pendidikan untuk mampu bertindak tegas terhadap perbuatan-perbuatan curang seperti mencontek yang dilakukan siswanya. Ketiga, fokus pada tugas dan tanggung jawab yang kita miliki masing-masing. Dan yang terakhir, miliki gaya hidup sesuai dengan kemampuan karena jangan sampai kita jadi melakukan cara kotor hanya untuk kepuasan bangga kita saja. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita harus mulai membangun kesadaran dalam diri kita bahwa tindakan koruptif dan perbuatan curang lainnya adalah salah.